hadirin yang pada saat ini berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk memulai bicara maupun pidato dengan tema birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua salah satu hal yang wajib ataupun yang memang sepantasnya dilakukan oleh seorang anak. Mengapa demikian? Karena seorang ibu maupun seorang ayah telah merawat seorang anak tersebut dari kecil menjadi besar, yang belum bisa apa-apa menjadi bisa. Dan oleh sebab itu, sebagai tanda terima kasih kita selaku anak, maka kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara seperti menundukkan pandangan kita serta merendahkan nada bicara pada saat menerima nasihat dari kedua orang tua. Adapun tidak menggunakan nada tinggi pada saat berbicara kepada kedua orang tua. Dan masih banyak lagi cara-cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini bukan hanya diperintahkan oleh guru ataupun orang tua yang mengajarkan kepada kita, akan tetapi itu muncul dari diri kita pribadi ataupun muncul dengan alaminya sendiri, karena kita mengetahui bahwa mereka berdua, yakni orang tua kita, pantas untuk mendapatkan perlakuan tersebut, pantas kita junjung tinggi martabatnya, karena pada saat itu kita berpikir orang tua kita telah susah payah membesarkan kita, dan dari situ pula rasa empati untuk berbakti kepada kedua orang tua muncul dari diri kita. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW pernah dihadiri pemuda yang pada saat itu pemuda ini bergabung dengan Rasulullah untuk mengikuti perang. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu masih memiliki ibumu? Apakah kamu masih memiliki ibu? Lalu pemuda tersebut berbicara, masih ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, maka lebih baik kamu merawat ibumu di rumah. Lantas pemuda tersebut mengiyakan jawaban dari Rasulullah, dan akhirnya beliau tersebut dan sahabat tersebut balik ke rumah untuk merawat ibunya. Dan ada pula satu hadis lagi, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan, ya Rasulullah, siapakah orang yang wajib saya hormati ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu.
Ibulah yang menanggung beban yang berat pada saat ingin melahirkan kita. Mulai melahirkan kita, lalu mengajarkan kita, ngomong kita, menyusui, membuatkan makanan, dan masih banyak lagi. Sementara peran seorang ayah tidak kalah penting bagi keluarga, yakni sebagai kepala keluarga atau ketua keluarga, yang dimana tugas dari ketua keluarga yakni mengajarkan seluruh keluarganya untuk berbuat yang baik. Dan tidak itu pula seorang ayah juga banting tulang untuk mencari uang untuk menghidupi keluarga, untuk menafkahi keluarga, agar anak-anaknya di rumah dapat merasakan makanan yang enak, dapat merasakan ilmu yang sebelumnya belum didapat melalui sekolah. Dan tidak kalah penting pula tugas seorang ayah dari mencari nafkah, menjadi kepala keluarga, lebih dari itu. Oleh karena itu, kita selaku seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena apa yang orang tua kita doakan kepada Allah untuk anaknya itu insya Allah tidak meleset. Jikalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, lalu orang tua kita mendoakan yang baik-baik untuk anaknya, insya Allah doa itu akan dirasakan oleh anaknya tersebut. Orang tua adalah salah satu hal yang dipentingkan oleh seorang anak. Jadi jikalau masih memiliki kedua orang tua, maka seharusnya kita itu berbakti dengan totalitas, dengan sepenuhnya, agar pada saat orang tua kita wafat, kita tidak menyesal. Karena pada saat orang tua kita masih hidup, kita telah totalitas untuk berbakti kepadanya. Jadi jika saat orang tua kita sudah wafat, kita tidak menyesal dengan berkata, harusnya aku lebih baik lagi, lebih giat lagi membantu orang tua. Seharusnya aku tidak seperti ini, seperti itu. Jika kita menjadi anak yang kurang berbakti atau durhaka, perasaan itu akan muncul pada saat kedua orang tua kita telah meninggal dunia atau wafat. Disitulah baru rasa penyesalan itu muncul. Mengapa saya tidak berbakti kepada orang tua saya dari dulu? Sementara pada saat ini saya ingin berbakti, tetapi kedua orang tua saya sudah tidak ada.
dari itu, seperti membantu, mendoakan, dan masih banyak lagi. Itu semua hal-hal yang dapat membuat orang tua kita senang, hal-hal yang dapat membuat orang tua kita ridho. Maka semua hal itu atau seluruh hal itu harus kita lakukan pada orang tua kita. Jika orang tua kita berpesan kepada kita, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang hebat, maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin itu kita kabulkan, itu kita usahakan agar orang tua kita merasa berhasil dalam mendidik anaknya. Jikalau kita dibesarkan orang tua untuk jangan nakal, jangan menjadi orang yang jahat, diperintahkan seperti ini, waktu tadi kita malah melakukan sebaliknya, berbuat nakal, menjadi orang yang liar, maka itu akan menghancurkan hati orang tua kita, dan mereka akan merasa bahwa mereka telah gagal untuk mendidik anaknya. Dan disitulah orang tua kita merasakan sakit hati sesungguhnya. Maka Allah tidak akan segan-segan untuk mengabulkan doa yang keluar dari kedua orang tua kita. Jadi alangkah baiknya jika kita seorang anak memaksimalkan mungkin berbakti kepada kedua orang tua selagi mereka masih ada, dengan cara melakukan seluruh yang membuatnya ridho, seluruh hal yang membuatnya senang. Maka itulah yang disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya sampai situ. Jika orang tua kita sudah wafat, bukan berarti kita tidak ada orang yang harus kita berbuat bakti lagi kepadanya, tidak lagi berbakti kepada orang tua. Bukan seperti itu. Jika orang tua kita sudah wafat, alangkah baiknya jika kita seorang anak yang soleh maupun solehah mendoakan kedua orang tua kita yang sudah wafat, karena doa anak yang soleh itu adalah salah satu amalan yang tidak terputus walaupun orang tua kita sudah wafat. Dan ada pula jika orang tua kita sudah wafat, lebih baik kita menginfakkan ataupun melaksanakan sedekah jariah kepada panti asuhan, masjid, ataupun bahkan membuat masjid yang tidak niatkan untuk kedua orang tua kita. Maka seluruh hal yang kita perbuat dengan niat untuk menolong orang tua kita di akhirat, insya Allah pahalanya tidak akan terputus selagi apa yang telah kita berikan melalui sedekah jariah tersebut dipakai dengan baik. Maka selama itu pula pahala yang didapatkan oleh kedua orang tua kita itu selalu mengalir. Jadi tidak heran jika banyak orang tua yang memerintahkan anak yang menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hafiz, karena kedua orang tua, karena seorang ibu, seorang ayah menginginkan anaknya itu mampu mengirimkan pahala, mampu berbakti kepada kedua orang tuanya sampai mereka wafat. Itulah yang diinginkan oleh kedua orang tua. Jadi tak heran jika orang tua kita menugaskan kepada kita untuk menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi penghafal Quran, bahkan ustaz. Karena orang tua kita tidak ingin anak-anaknya itu tidak tahu cara berbakti kepada kedua
Tidak ada orang tua yang memarahi yang melampaui batas, tidak ada. Melainkan hal itu ditujukan untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan pasti orang tua itu masih memiliki hati dan belas kasihan kepada anaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan mampu melekat di hati kita, dan ilmu yang telah saya sampaikan mampu kita amalkan bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi